sudah tampil di layar. Ya langsung saja kalau ada yang sudah bisa langsung jawab nomor 1 terlebih dahulu. Di saya belum ada, Pak. Di mana? Di Dela? Iya, Pak. Yang lain udah ada belum? Udah, Pak. Ya, Pak. Oh, udah ada sebagian lagi di jalan kali ya. Macet. Iya, Pak, udah ada, Pak. Oh, udah. Diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 5T. Nomor 1. Tentukan daya dx dan daya dt. Mengingatkan saja daya dx berarti turunan pertama Y terhadap X, terhadap variabel X. Sedangkan daya dt berarti turunan Y terhadap variabel T. Dah? Ada yang sudah belum? Ya, baik. Jadi kalau daya dx berarti itu kita diminta untuk mencari turunan Y terhadap variabel X. Dalam hal ini perlu kita lihat fungsinya. Fungsinya itu Y sama dengan X kuadrat tambah 5T. Dalam soal ini, ya, 5T itu adalah konstanta. 5T itu adalah konstanta untuk menghitung daya dx
ya, maka 5T di sini adalah konstantanya. Nah, jadi turunan dari daya dx maksudnya bisa dicari dengan mencari turunan X kuadrat, yaitu 2X, kemudian ditambah turunan konstanta. Turunan konstanta itu adalah 0. Jadi jawabannya adalah 2X tambah 0, yaitu 2X. Jelas? Coba DT berapa? 5. 5. Dari mana, Del? Dari kan 5T, berarti dari Y ke 5T berarti 5. Jadi kalau DT, nah maka yang kita lihat fungsinya Y sama dengan X kuadrat tambah 5T, maka X kuadrat itu masuk kategori konstanta. Gitu. Turunan konstanta adalah 0 kalau terhadap T, sedangkan 5T kalau diturunkan terhadap T tentu saja 5. Jadi jawabannya benar 5. Gitu. Nomor 2. Tiga cos 3x plus T. Itu apa tuh? dy per dx. dy dx, ya betul. Kalau dy dt-nya T sin 3x plus Vt. Suaranya keputus barusan, coba ulangi. dy dt. Dy dt-nya berarti T cos 3x plus Vt. Oh, beda lagi. T. T cos 3x plus Vt. Oh gitu. T cos 3x plus Vt. Baik. Nomor 2. Kalau dx ya, berarti dx ya. Nah, ini sekarang kalau turunan ini mula-mula diturunkan dulu sin ya, berarti cos 3x tambah pi t. Kemudian kalikan dengan turunan sudutnya. Yang kemudian nanti kita pindahkan ke depan gitu ya, pindahkan ke depannya. Kita lihat sudutnya 3x tambah pi t. Kalau dy dx berarti turunan dari 3x itu adalah 3 ya. Ditambah ini Vt itu konstanta. Berarti hasilnya adalah 3 kali cos gitu ya. Sudutnya tetap. Sekarang dy dt. dy dt tentu saja turunannya cos 3x tambah pi t. Ya. Kemudian lihat sudutnya. Sudutnya 3x tambah pi t. Diturunkan terhadap t berarti 3x-nya konstanta. 3x-nya konstanta, pi t turunan t berapa? T. T ya. Ya, jadi jawabannya adalah pi. Oh, lo kok pi? Pi ternyata Del. Oh ya pi Pak. Pi t. Iya kan? Kalau pi itu mau kemana aja pasti konstanta dia kalau pi. Ya. Jadi ketika berhadapan dengan menurunkan pi t, berarti pi-nya ini konstanta. Ya. Kalau dia dy dpi, oh tapi nggak bisa sih konstanta di sini. Iya, berarti turunan dari pi t itu adalah pi kalau terhadap t ya, pi. Sama saja dengan turunan dari 5t gitu ya. Berarti kan 5. Kalau pi t berarti pi gitu ya. Ya.
Itu pemanasannya lanjut ke laju yang berkaitan. Hal utama dalam persoalan laju yang berkaitan adalah menghitung laju perubahan suatu besaran dalam bentuk laju perubahan besaran lain. Besarannya nanti dinyatakan dalam variabel. Bisa variabel X, bisa variabel T. Bisa variabel yang lainnya. Jika variabel Y tergantung kepada waktu T, jika variabel Y tergantung pada waktu T. Jadi maksudnya variabel Y ini sebagai variabel terikatnya, sedangkan variabel bebasnya adalah T. Jadi Y ini adalah fungsi dalam T, gitu ya. Y adalah fungsi dalam T. Maka turunannya tentu saja kalau dalam notasi Leibniz itu adalah dy dt. Saya suka dengan notasi dy dt ini karena jelas yang diturunkannya apa gitu ya. Kalau ya aksen itu ini diturunkan terhadap apa ya gitu. Ya kalau baru belajarnya variabelnya X saja ya pasti X gitu ya. Kalau udah variabelnya macam-macam, nah ini notasi Leibniz membantu untuk ini berarti diturunkan terhadap T gitu jelas. Nah, jika variabelnya tergantung kepada waktu T, maka turunannya adalah dy dt. Nah, turunan itu disebut sebagai laju perubahan sesaat. Dan bila Y ini adalah terkait dengan jarak atau dikaitkan dengan jarak, gitu ya. Dikaitkan dengan jarak, maka laju perubahan sesaat ini disebut kecepatan. Jadi kalau Y ini adalah jarak, gitu ya. Mengukur jarak, maka laju perubahan saat itu disebut sebagai kecepatan. Bicara jarak, kecepatan, waktu, nah ini kan di fisika itu ada rumus S sama dengan PT, S sama dengan PT. Nah itu kan jelas bahwa si S ini bisa dianggap sebagai fungsi terhadap waktu T gitu ya. S sama dengan VT, V kali T di situ kan ada T-nya di situ. Jadi jarak itu bisa dijelaskan dengan fungsi dari waktu gitu. Ya, jadi kalau Y-nya mengukur jarak, maka laju perubahan saat itu disebut dengan kecepatan. Sedangkan laju sesaat dari perubahan kecepatan akan menghasilkan percepatan. Sedangkan laju sesaat dari perubahan kecepatan akan menghasilkan percepatan. Jadi persamaan kecepatan V kalau ditulis dengan variabelnya adalah PT, jadi dia kecepatan itu adalah fungsi dengan variabel T gitu. Itu sama dengan dy dt atau y aksen T. Jadi tadi itu apa namanya? Jika variabel y tergantung pada waktu T, maka turunannya adalah dy dt. Disebut laju perubahan sesaat. Ketika y-nya adalah jarak, maka laju perubahan itu disebut sebagai kecepatan. Jadi kecepatan itu adalah dy dt. Kemudian persamaan percepatannya itu adalah V aksen T. Sedangkan laju sesaat dari perubahan kecepatan akan menghasilkan percepatan. Jadi kita tulis sama dengan V aksen T sebagai turunan pertama dari kecepatan, tapi itu artinya juga adalah turunan kedua dari Y. Ringkasnya adalah jika suatu fungsi
mengaitkan antara jarak terhadap waktu, maka turunan pertamanya disebut kecepatan, turunan keduanya disebut percepatan. Itu penjelasan matematik untuk kecepatan dan percepatan. Berdasarkan sifatnya, berdasarkan apa namanya, hierarki ilmu, matematik itu ibunya pengetahuan. Dan dalam konteks ibu di sini adalah melayani. Jadi dia harus bisa melayani pengetahuan-pengetahuan lainnya. Jadi di fisika dia harus bisa bantu gitu ya. Dasar dari perhitungannya, fisika itu matematik semua gitu. Dasar hitungannya gitu ya. Dia nggak bisa jalan kalau matematiknya belum dapat gitu. Ya. Itu apa namanya, matematik gitu. Ibunya pengetahuan ya, ilmu, ibunya ilmu pengetahuan. Bapaknya siapa? Bapaknya itu kalau nggak salah filsafat ya, ilmu filsafat kalau nggak salah. Saya cuma ingat ibunya saja, ya, karena saya laki-laki jadi ingatnya ibunya. Gitu. Lagian kan ibu disebutnya 3 kali gitu ya. Kemana sih si bapak? Oke, ada pertanyaan silakan. Iya. Kita lihat contohnya. Contoh 7, sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan Y sama dengan 2 sin 5 Vt dikurangi Vx. Vx. Jadi ini persamaan gelombang. Kalau dia menyatakan ini adalah persamaan gelombang transversal. Kamu kenal ada berapa gelombang? Gelombang transversal? Gelombang apa lagi? Gelombang cinta, kembang, bunga. Gelombang kalau ini gelombang transversal, satu lagi longitudinal ya, longitudinal. Ini sebuah penelitian dilakukan pada jarak 4 meter dari pusat gelombang. Berapakah kecepatan dan percepatan partikel gelombang itu pada saat detik kedua? Ditanyanya jelas ya, kecepatan dan percepatan. Baik. Persamaan gelombangnya ini, mau cari kecepatannya berarti kita cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah berarti kecepatan, yaitu 10 pi cos 5 pi t dikurangi pi x. Px. Ya. Terus turunkan sekali lagi, turunkan kecepatannya saja gitu ya. Turunkan lagi, maka dapatnya percepatan. Nih. Berhubung yang ditanyakan adalah kecepatan pada saat detik kedua di posisi 4 meter, berarti 4 meter ini adalah X, sedangkan ini jelas T-nya adalah 2. Pada saat T 2 detik dan X sama dengan 4 meter, maka tinggal kita substitusikan ke kecepatan dan percepatan. Maka dapatnya seperti ini. 10 pi cos 10 pi cos 5 pi T. T-nya 2. Berarti 5 kali 2, 10. Benar ya? Dikurang pi X. X-nya 4, berarti 4 pi. Berarti kita tulis 10 pi cos 6 pi. Hitung-hitung 10 pi. Percepatannya sama. Sudah. Kesimpulannya, jadi kecepatan partikel gelombang pada detik kedua di posisi 4 meter dari pusat gelombang adalah 10 pi meter per detik.
sekitar mendekati 31,4 meter per detik gitu ya. Dan percepatannya adalah 0. Kecepatannya adalah 0. Satuannya di sini tidak saya tulis karena 0 ya. Kalau mau ditulis boleh juga. 0 apa sih kalau percepatan deh? Meter per detik kuadrat ya kalau nggak salah. Meter per detik kuadrat. Nah, ini contoh 1. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, ini persoalan condong ke arah-arah fisika gitu ya, walaupun ini persoalan matematik sebetulnya gitu ya. Hanya menghitung kecepatan dari sisi matematis gitu. Ada juga yang kimia gitu ya, tapi kebetulan 2 contoh ini saya terkait dengan fisika gitu ya. Ada juga yang kimia tuh pasti ada tuh, soalnya di kimia ada peluruhan gitu ya, peluruhan radioaktif gitu, yang asalnya dari sekian tinggal separohnya tinggal seperempatnya dan seterusnya. Nah, itu lanjut lagi. Di sebuah menara tingginya 100 meter di atas tanah, seorang penjaga pantai melihat sebuah kapal mendekat dengan laju 5 meter per sekon, 5 meter per detik. Tentukan laju perubahan sudut depresi penjaga pantai terhadap waktu. Sudut depresi penjaga pantai terhadap waktu pada saat jarak kapal terhadap menara 100 meter. Asumsinya di sini ada penjaga pantainya itu di menara, di atas menara gitu ya. Asumsinya gitu ya. Soalnya kalau dia di tanah itu nanti bisa jadi sudut depresinya tidak ada gitu. Ini soal ini diasumsikan penjaga pantai ini ya, penjaga pantai ini pantasnya sih dia di menara gitu ya. Oke. Nah, di matematik itu biasa gitu ya, di apa namanya, persoalan dalam yang dihadapi itu biasanya dinyatakan dalam bentuk gambar untuk memperjelas persoalan. Ya, jadi bila dipandang perlu lah ya, itu bisa dibuatkan sketsa gambar dari persoalan yang dihadapi. Sini saya sudah buatkan gambar kurang lebih begini. Ini ada menara ya, tingginya 100 meter. Ini tanah, terus ada pantai gitu ya, pantai, terus nanti ada apa namanya di sininya, ada airnya gitu ya, cuman saya nggak gambar airnya. Sebuah menara ya. Seorang penjaga pantai melihat sebuah kapal mendekat
Mendekat, ada kapal mendekat. Ada kapal mendekat dengan kecepatan. Nah, dia mendekat terus gitu ya. Mendekat terus gitu. Nah, kan asalnya di sini nih ya. Nah, terus nanti kan dia ke depan sini, maju gitu ya. Nah, sekarang dia ada di posisi sini. Kecepatan dia itu adalah 100 jaraknya. Jarak yang dipersoalkan adalah pada saat jarak kapal terhadap menara itu adalah 100 meter. Jadi ini pada saat 100 meter ini ya, kecepatan kapal itu adalah 5 meter per detik. Sesuai dengan ininya ya, lajunya gitu ya. Kemudian si kapal ini kan terus ke sini ya. Terus bergerak gitu ya. Terus bergerak gitu ya. Nah, gitu ya. Persoalannya adalah di 100 meter ini. Jadi di sini penjaga pantai melihat kapal di posisi 100 meter. Maka ini adalah arah pandangan si penjaga pantai ini. Penjaga pantainya di atas ini adalah arah pandang penjaga pantai terhadap kapal. Gitu. Kalau dia memandang lurus ke depan, pandangannya di sini. Nah, ini mandang lurus ke depan nih. Ya. Di sini tinggi orangnya diabaikan ya, karena di sini nggak ada orangnya nih ya. Nah, orangnya nggak ada. Kalau ada ini nanti saya nambah lagi. Tapi di sini tinggi orangnya itu diabaikan ya. Nah, di sini jadi sudut pandangnya itu ke sini. Kalau dia memandang lurus gitu ya. Kalau dia mau lihat kapal kan ke sini. Maka terbentuk sudut yang namanya sudut depresi. Ini sudut depresinya. Ya. Sudut depresinya ini. Dan sudut depresi alfa ini berseberangan dengan ini ya. Berseberangan dalam kayaknya ini. Jadi ini sama. Sudutnya sama. Ya. Alfa gitu. Jadi ini sudut depresinya. Nah, tadi kan si kapal si kapal ini kan nanti kan akan bergerak terus ini ya. Si kapal ini kan seharusnya bergerak mendekati pantai. Suatu saat posisi kapalnya di sini ya. Suatu saat dia posisinya di sini. Maka arah pandang si penjaga pantai itu akan ke sini. Enggak pas ya. Arah pandangnya itu ke sini. Dengan demikian, yang sudut depresinya semula alfa itu akan berubah menjadi seperti sebesar ini, gitu. Ya, ya kalau dia sudah makin dekat, nanti kan berubah lagi. Ya. Nah, karena itu bisa dipersoalkan adalah laju perubahan sudut depresi, gitu. Kalau kapalnya diem nggak bakal terjadi perubahan sudutnya kan, sudut depresinya. Nah, kapalnya ini asumsinya bergerak, maka sudut depresinya akan berubah. Ya. Kemudian kondisi ini kita pandang sebagai suatu segitiga, yaitu segitiga ABC dengan membuatkan titik-titik sudutnya di sini. Kemudian di sini ada huruf X ya, ada huruf X. Huruf X ini adalah jarak sebetulnya ya. Jarak menara terhadap kapal. Pada posisi C ini jaraknya 100. Ya, jaraknya 100. Tetapi kalau untuk perubahan berarti dia ini kan harus bergerak terus supaya ada perubahan sudut. Supaya ada perubahan sudut berarti dia harus bergerak terus, maka X ini adalah jarak mulai dari 100 dan seterusnya. Mengecil gitu ya. Jadi ini adalah variabel bebasnya gitu. Berikutnya yang sudah diketahui ini laju. Laju ini adalah dx dt.
dx dt. Kenapa dx dt? Karena di sini tadi saya misalkannya x gitu. Dimisalkan x, perubahannya itu di sini adalah x. Jadi dx per dt sama dengan 5. AB-nya di sini kalau AB persis 100, BC juga persis 100. Gitu ya. Yang ditanyanya apa? Laju perubahan sudut depresi penjaga pantai terhadap waktu. Gitu ya, terhadap waktu. Sudut depresinya alfa, waktunya T, berarti D alfa dt. Jadi yang ditanyakan itu adalah D alfa dt. Berikutnya kita perhatikan segitiga ABC. Ini kita perhatikan ada sudut ya. Ada sudut yang harus diperhatikan karena disuruh ngitung D alfa gitu ya. Sudut. Kemudian ada sisi yang diketahui, ada sisi yang dipersoalkan X. Jadi kalau begitu yang mengaitkan tiga unsur ini ya, bisa kita tuliskan sebagai kotangan. Sebagai kotangan alfa. Kotangan alfa itu kalau lupa itu lewat tangan. Kalau lupa. Maksudnya gini, kotangan lupa. Tangannya, kalau tangan itu desa. Depan samping. Berarti kalau kotangan samping depan. Ini sudut alfa yang digunakan dalam perhitungan segitiga. Ini sudut alfa. Maka X ini adalah namanya sisi samping. Sedangkan AB 100 meter ini adalah depan. Jadi dapatnya X per 100. Ya. Kemudian kita kali silang. Ya. Kita kali silang. Maka dapatnya X sama dengan 100 kotangan alfa. Selanjutnya ruas kiri. Kanan mungkin maksudnya. Ya, X sama dengan 100 sudah sampai sini. Ruas kiri dan kanan kita turunkan terhadap T. X diturunkan terhadap T, kita tulis dx dt. 100 kotangan alfa berarti adalah turunan dari kotangan. Gitu. Dx per dt sama dengan negatif 100 kosekan kuadrat alfa. Karena turunan kotangan itu kosekan kuadrat, negatif kosekan ya, negatif kosekan kuadrat alfa d alfa d theta. Kemudian kita cari besar sudut alfa di sini. Besar sudut alfanya bisa kita hitung tepat ketika kapalnya. Nah kalau sudut alfa itu kan bisa dihitung juga lewat tangan. Jadi sudut alfanya kita cari melalui tangan. Bahwa tangan alfa itu adalah AB per BC. Sama dengan 100 bagi 100 sama dengan 1. Tangan yang nilainya 1 itu adalah 45 derajat. Pi per 4 gitu ya. Nah, pi per 4 gitu ya. 45 derajat pi per 4. Nah, karena itu ya, di sini alfanya dihitung, dapat alfanya pi per 4, berarti tulisannya berubah menjadi dx dt-nya 5 tadi sama dengan negatif 100 kali kosekan kuadrat pi per 4 d alfa dt. Kemudian cos kuadrat pi per 4-nya kita hitung.
Kita nyatakan 5 negatif 5 sama dengan negatif 100 kosekan kuadrat pi per 4 ini sebagai negatif 5 per 10 sama dengan 2 kali 2 d alfa d theta. Dari mana duanya? Duanya tentu tadi itu dari kosekan kuadrat pi per 4. Yang hitungannya sama dengan 2. Ini hitungannya. Berhubung saya tidak hafal, ya, kosekan kuadrat pi per 4 itu tidak hafal. Saya hafalnya cuma sampai tangan gitu ya. Jadi saya kembalikan. Kosekan kuadrat pi per 4 itu adalah 1 dibagi sin kuadrat pi per 4. Kemudian dihitung dapat 2, maka masuknya sini. Kemudian kita rubah lagi bentuknya dengan cara membagi kedua ruas dengan 2. Maka dapatnya adalah D alfa DT itu negatif 5 per 200. Sederhanakan, karena dia kelipatan 5. Jadi dapatnya. D alfa DT itu adalah negatif 1 per 400. Tanda negatif hanya menunjukkan arah. Sama kecepatan juga kan, ada yang positif, ada yang negatif. Karena kecepatan itu kan vektor, jadi punya besar dan arah. Jadi negatif 1 per 40. Tanda negatif hanya menunjukkan arah. Besarnya adalah 1 per 40. Jadi laju perubahan sudut depresi penjaga pantai terhadap waktu adalah 1 per 40 radian per detik. Radian per sekon. Kok pakai radian? Iya, kan sudut. Gitu. Kayak radian karena dia sudut. Jadi fisika juga kan kecepatan itu ada 2. Kecepatan saja gitu ya. Ada juga kan kecepatan sudut gitu. Kalau kecepatan saja, istilahnya kecepatan saja atau istilah lain ya, lu. Saya belajarnya sih gitu dulu. Kalau kecepatan itu meter per detik. Notasinya biasanya V. Terus ada juga kecepatan sudut. Kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Nah, itu satuannya radian per detik. Gitu. Nah, jadi ini adalah kecepatan juga sebetulnya ini. Ya. Kecepatan juga ini. Ya, tapi kecepatan sudut. Baik, ada pertanyaan? Pak, maaf mau minta kembali ke slide sebelumnya. Tadi lupa ke SS. Lupa? SS? Iya, lupa. Nama saya itu Suherman. Maksudnya screenshot. Oh iya iya. Oke, Pak. Terima kasih. Iya.
Tinggi juga menaranya 100 meter. Tiga puluh tambah 18, 48 ya. Kalau dari awal udah 48, Rahel. Laptopnya ngehang. Saya juga mau pengen ganti laptop ini ya. Pengen i5 tapi harganya sama dengan motor. Ngomong i7 kemarin ya. Tapi mungkin beberapa minggu ke depan itu ya, tapi tetap ya PTM terbatas juga ya, mungkin masih ada yang aduh. Kalau di sini mah nggak kelihatan ini yang merhatiin, yang enggak, yang ngantuk, yang belum mandi, enggak ya udah siang gini mah. Tidak ada. Dia kosong slide-nya, saudara-saudara. Ya, jadi apa namanya? Katakanlah bab 1 lah ya. Ini saya memang semester ini memberikan 2 bab dari 1 yang harus diberikan. Karena kalau 1 bab itu terlalu banyak yang dilewatnya, jadi ya agak ribet juga gurunya kalau banyak dilewat, sebetulnya bukan hanya muridnya. Jadi saya berikan 2, ini udah selesai 1. Nanti dilanjutkan dengan materi berikutnya, judulnya aplikasi fungsi trigonometri. Tapi cenderung dengan matematiknya gitu ya. Kalau yang tadi itu dengan mata pelajaran lain lah. Modalnya ya turunan pertama dan turunan yang kedua. Dia udah selesai, tugas juga sudah, tinggal nunggu kelas lain